Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga sahabat sekalian. Alhamdulillah, malam ini merupakan malam Jumat terakhir bulan Zulhijjah. Artinya beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Oleh karena itu menjadi bahan renungan bagi diri kita, muhasabah bagi diri kita, bagaimana keadaan pribadi diri kita setahun yang telah berlalu. Apakah kita sudah maksimal menghambakan diri kepada Allah dengan ibadah, zikir dan sebagainya? Apakah kita sudah benar-benar mahabbah kepada Rasulullah, serta bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia? Marilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita muhasabah diri dan bertekad untuk meningkatkan kualitas iman kita agar terhindar dari sifat ghaflah, yaitu lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah. Oleh Rasulullah bersabda, "An-nasu niyamah wa idza matu intabahu." Manusia itu tertidur, apabila mati mereka baru terjaga. Manusia yang dengar lalai kerja Nabi, teman pajan jaga, pakai mati baru terjaga. Maka salah satu pentingnya berzikir bagi seorang muslim adalah agar tidak menjadi rabi, tidak menjadi orang yang lalai di dalam mengingat Allah. Dalam ilmu tasawuf ada dua jenis zikir. Pertama, berzikir hanya sebatas di lisan, sebatas diucapkan di lidah, akan tetapi hatinya terbang kemana-mana, teringat kepada kepentingan dunia. Hati masih terbang kepada kepentingan dunia. Zikir seperti ini masih bagus daripada tidak berzikir. Berpahala dengan ucapan-ucapan zikir, akan tetapi zikir yang hanya di lisan saja tidak berdampak pada rohani, batin dan perilaku. Sedangkan model zikir yang kedua adalah zikir yang dilandasi sifat ihsan dan merasa diawasi oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Inilah yang bisa menghindari dari sifat lalai, ghaflah. Bagaimana yang dimaksud zikir yang dilandasi dengan sifat ihsan? Itulah zikir yang penuh dengan penghayatan, penjiwaan, hudur hati kepada Allah, merasa kita diawasi oleh Allah. Dan zikir seperti inilah bukan hanya mendapat pahala dari Allah, akan tetapi juga memberi bekas pada rohani, pada batin, perilaku serta akhlak muncul. Dengan memperbanyak zikir seperti inilah seseorang akan dijaga dari segala perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Tangannya akan digunakan untuk membantu sesama,
langkah kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Telinga dan mulut dihindarkan dari mendengarkan atau berbicara yang tidak ada manfaat, yang tidak ada penting dan sebagainya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Penuhi hak Allah, Allah akan penuhi hak-hakmu. Artinya penuhi hak-hak Allah, ibadah, zikrullah, niscaya Allah akan penuhi hak kita. Begitulah model zikir. Dalam surah Al-Kahfi, dalam ayat 24, oleh Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita," dan ingat olehmu akan Allah apabila engkau lupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berzikir selain untuk menghilangkan sifat lalai, ghaflah, juga adalah cara untuk mendatangkan rahmat Allah. Bila ingin bahagia di dunia dan akhirat, berbanyak zikir kepada Allah. Wadhkurullah dzikran katsira. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua dan diberi istiqamah dalam berzikir. Amin, amin ya